Oke. Hari ini kita mempelajari tentang materi ini, ya, penyetaraan reaksi redoks. Ya. Kemarin juga sama penyetaraan ya. Nah, tetapi kalau yang kemarin baru dasar-dasarnya saja tentang bilangan oksidasi dan teori redoksnya. Ya. Nah, sekarang biar terlihat wajah Ibu ya. Kita sambil menunggu teman-teman yang masuk. Ya, terima kasih sudah ada 45 orang yang bergabung ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi yang sebetulnya. Suara Ibu terdengar jelas ke semuanya? Kan Bu. Ya. Ya, ini perlu ketelitian untuk mengerjakan soal ini. Jadi Ibu harap kalian fokus dulu. Ya. Perhatikan. Nah. Sudah terlihat? Ada? Ada. Ada, ya sip. Mikrofonnya kalau yang tidak ramai di rumahnya silahkan dihidupkan saja. Ya, terima kasih Hera, Anissa, biar nanti Ibu ada komunikasi dua arah dengan kalian. Ya, kalau ada yang tidak paham bisa bertanya. Nah, sekarang Ibu masuk pada materi kelas 12, ya, penyetaraan reaksi redoks. Yang ini, gitu ya. Ini sebentar ini. Ya. Udah kenal ya kalian dengan Ibu. Nah, ini kelas 12 semester 1. Bab 1, penyetaraan reaksi redoks. Reaksi disebut setara. Ini. Jadi, setara dalam bahasa Indonesia itu dari kata dasar sama gitu ya. Penyetaraan setara, setara itu sama. Nah, reaksi disebut setara bagaimana? Nah, ada dua syaratnya ya. Syarat yang pertama ini ya, jumlah atom di kiri ini sama dengan jumlah atom di kanan. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, muatan di kiri harus sama dengan muatan di kanan. Ya, muatan itu yang di atas, yang muatan positif dan negatif. Nah, Ibu lanjut. Nah, terus ada berapa metode yang akan kita kerjakan gitu ya. Oke, nah metodenya ada dua. Nah, ada dua cara penyetaraan reaksi redoks. Ada yang pertama ini metode perubahan bilangan oksidasi. Ibu menyingkat sebagai PBO. Ya. Dan yang kedua metode ion elektron atau setengah reaksi. Nah, pada pertemuan pagi ini, Ibu akan menjelaskan yang metode pertama dulu, ya 1A. Penyetaraan reaksi redoks dengan bilangan metode bilangan oksidasi, ya, atau perubahan bilangan oksidasi (PBO). Ini cara-caranya, tolong pahami dulu cara-caranya. Sebentar. Nih, langkah yang pertama, ya, tentukan kerangka dasar reaksi atau biloks masing-masing unsur. Nah, berarti di sini kalian mengandalkan kemampuan kemarin kalian, ya. Kemampuan kalian kemarin ketika mengerjakan bilangan oksidasi. Yang kemarin sudah bisa, sudah ahli, alhamdulillah. Berarti modal kalian sudah ada. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini yang kedua. Setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini ya. Dengan memberi koefisien yang sesuai. Kalau yang di kiri jumlah atomnya 1, di kanan 2, maka itu belum sama. Maka yang 1 dikali 2. Kalau di kiri 3, di kanan 1, maka yang 1 dikali 3. Itu maksudnya ya, penyetaraan, menyamakan. Nah, terus kita akan lanjut pada yang ketiga.
tentukan jumlah penurunan bilox. Nah, penurunan bilox itu, nih, penurunan bilox kita kenal sebagai reduksi. Sudah Ibu ajarin ya kemarin ya, minggu kemarin. Dan jumlah pertambahan bilox. Pertambahan bilox ini oksidasi. Cari yang naik dan cari yang turun. Ya, sebentar ada yang masuk lagi. Masuk ke langkah yang keempat. Kalau sudah tahu mana yang turun, mana yang naik, maka kita akan masuk ke langkah keempat. Samakan jumlah perubahan bilox tersebut. Ya, jadi kalau misalnya reduksinya 5, oksidasinya 2, maka itu belum sama. Maka yang 5 dikali 2, yang 2 dikali 5. Itu teorinya dulu ya. Nanti Ibu beri contohnya. Dan langkah yang ke-5, setarakan muatan. Muatan teh yang seperti apa? Yang di atas tadi yang Ibu ceritakan, muatan positif dan muatan negatif. Ya, itu jumlah muatannya harus kita hitung. Ya. Dengan menambahkan ion H+. Kalau nanti dalam soal diinginkan suasana asam, maka kita menambahkannya H+. Ini H+. Kalau asam. Nah, kalau basa bagaimana? Kalau suasana basa, yang kita tambahkan siapa? OH-. Ya. Oke. Nah, terus ini ada catatan kecil dari Ibu. Nanti jika nanti dalam soal inginnya H+, inginnya asam, maka cari muatan dengan angka terkecil. Nah, tapi bagaimana kalau OH-? Maka cari muatan dengan angka terbesar. Ingat ya, plus. H plus itu kan besar. Maka carinya kebalikannya, yang kecil. Kalau basa, OH-. Ya. Nah, minus, kebalikannya minus kan plus, besar. Maka cari angka yang terbesar. Oke, ya. Lanjut. Ada yang masuk lagi? Ya, kita masuk ke langkah yang terakhir. Nah, ini langkah yang terakhir. Setarakan atom H-nya. Jadi atom H di kiri dengan atom H di kanan kita akan samakan. Ya. Jadi kalau misalnya atom H di kiri 10, di kanannya harus 10. Tapi hati-hati, menyamakannya dengan H2O. H-nya sudah ada 2. Jadi kalau nanti di kiri H-nya ada 10, di kanan kita jangan menambahkan H2O sebanyak 10, tetapi 5. Karena H-nya ada 2. Menambahkannya pada mana? Pada ruas yang kekurangan. Ini, pada ruas ini yang kekurangan H. Oke, itu teorinya dulu, tidak usah khawatir. Akan Ibu berikan contohnya. Ya, ini ada contohnya dari Ibu. Oke, ini tuh Ibu. Ada 3 orang yang masuk. Terima kasih sudah 53 orang yang bergabung. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan ya di layar. Langkah-langkahnya sudah ada di bagian sebelah atas, ya. Aku akan pakai pen dulu. Sip, ya udah ada pennya. Sip, bismillah ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ke layar lagi. Coba ini, maaf ya, nih banyak yang masuk. Kalau nggak Ibu join, admit kasihan. Ya, silakan kalian lihat lagi, ya. Oke, ini pennya sudah aktif, ya. Silakan. Yuk kita masuk ke langkah yang ke-1. Perhatikan, fokus semuanya, ya. Ibu masuk pada penentuan bilox langkah ke-1. Jadi kita akan menentukan kerangka dasar reaksi bilox masing-masing unsur. Ini Ibu harap sudah kalian pahami, ya. Oke, O-nya min 2. Dikali 7 berarti min 14. Ya. Oke. Berarti totalnya adalah min 2. Dari sini, ya kan? Berarti ini positif 12. Dibagi 2 positif 6. Oke, ini min 2 kali 4 min 8. Totalnya min 2. Ini positif 6. Dibagi 2 berapa?
3. Oke, CR3 positif, berarti positif 3. O-nya ini min 2 kali 2 min 4. Totalnya kan 0 ya. Oke, berarti ini positif 4. Ini juga positif 4. Oke, yang diinginkan suasana apa dalam soal ini? Asam. Asam. Kalau asam berarti nanti harus menambahkan apa? H+. Nanti muncul di langkah yang kelima. Oke, sebentar. Ada teman-teman kalian yang masuk lagi. Ya ginilah kalau tidak ini ya, tidak tepat waktu jadinya ngeganggu ibu sedang presentasi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Silakan kalian perhatikan. Langkah kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilox dengan memberi koefisien yang sesuai. Oke, ibu akan mencari lagi pennya. Ibu akan kasih warna yang berbeda. Ibu akan memberi warna yang toska. Ya. Oke. Ya, sekarang langkah kedua. Nah, kita cuma punya waktu 5 menit, 10 menit, ya karena tadi keterlambatan ibu juga ya. Oke, coba kalian perhatikan. Ya, nah ini coba perhatikan. Yang berubah itu kan ini CR ya, CR. Kalian tarik garis, ya tarik garis ke CR lagi, ke CR. Ya, nah di sini kan berubah dia ya. Nah, sekarang kalian lihat CR buntut 2 di sini kelihatan? Ya, berarti ini masuk langkah yang kedua. Nah, kita tuliskan ini atom CR. Ya, atom CR-nya berarti ada 2. Jadi 2 itu dari buntut. Ya, buntut. Nah, buntut jumlah atom. Sekarang kalian lihat sebelah kanan, di sini cuman 1 buntutnya. Ya, atomnya cuman 1. Maka kalian tuliskan CR di sebelah kanan ternyata cuman 1. Ya, sekarang ini 1 dengan 2. Nah, belum sama kan? Ya, karena dia belum sama, maka kita samakan. Ya, ibu ganti ink-nya dengan warna merah. Oke. Yang angka 1 belum sama dengan 2, maka ini kalikan 2. Nah, angka 2 ini akan kita jadikan koefisien. Gitu ya. Akan kita jadikan koefisien. Nah, koefisien jadi di mana? Nah, di sini. Di atas. Nah, maka kalian cantumkan di sini angka 2 gede. Sip. Nah, itu koefisien namanya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Next ya. Sekarang untuk yang satunya lagi, masih di langkah yang kedua, ibu kasih warna yang berbeda, gitu ya, biar oke yang ungu. Yang satunya yang berubah yang C ini, coba perhatikan angkanya kan berubah, ya. Yang ungu, ibu tarik garis ke ungu ke yang C dengan C lagi. Nah, ini kan berubah ya, oke. Ya. Nah, sekarang perhatikan, ini C-nya berapa atom? 2. Ini masih langkah kedua. Ya, maka atom C ternyata jumlahnya 2. Di sebelah kanan atom C jumlahnya 1. Ya kan? Maka yang 1 ini harus dikali 2. Sama seperti tadi jadikan koefisien. Ini muncul angka 2. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Next langkah yang ketiga. Nah, tentukan jumlah penurunan bilox reduksi dan jumlah pertambahan bilox. Nah, sekarang yang ungu dulu, mumpung ibu ini warnanya ungu ya. Oke, dari positif 3, oke kita masuk langkah ketiga nih, dikasih tanda sama ibu. Dari positif 3 menuju ke positif 4, naik turun? Naik. Kalau naik kita sebut sebagai oksidasi. Naik ya, naiknya berapa elektron dari 3 ke 4? 1, tuliskan di sini 1 elektron. Oke, dengan langkah yang sama untuk yang warna biru. Langkah ketiga. Dari positif 6 menuju ke positif 3. Ya kan? Naik turun. Turun kita sebut sebagai langsung saja ya, reduksi. Ya, reduksi. Reduksinya berapa elektron dari 6 ke 3? 2 elektron. 3 ya, dari 6 ke 3 loh. Oh iya. 3. Ya, 3 ya.
Oke, sudah ya, itu langkah ketiga. Tapi hati-hati karena di langkah yang kedua jumlah atomnya berubah. Maka ketika di sini ada perubahan dikali 2 sebagai koefisien, maka dia mempengaruhi nanti pengali di sini. Artinya dia 2 atom. Maka jumlah elektronnya tidak 3 lagi. Tapi dikali 2, sarang totalnya jadi berapa? 6. Jadi 6. Sama ini pun dikali 2. Kalau yang tidak berubah tidak usah. Ini kan berubah. Kalikan Iya. di sini juga. Ya, ini kali 2. Maka nanti totalnya bukan 1, tetapi 2. 2. Ya, 2 elektron. Paham sampai sini? Paham. Paham, Bu. Oke, terima kasih. Waktu kita terbatas ya, jadi Ibu buru-buru. Iya. Kita lanjut ke langkah yang keempat. Bentar ya. Nah, langkah keempat bagaimana? Kita lihat di sini. Langkah keempat, samakan jumlah perubahan bilox tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Kita tuliskan yang reduksi berapa, yang oksidasi berapa. Coba yang reduksi 6 elektron, tuliskan di sini 6 elektron, ya. Yang oksidasi 2 elektron. Sekarang Ibu tanya, sudah sama belum angkanya? Belum. Maka karena dia belum sama, gitu ya, kita harus menyamakan dengan cara seperti ini. Yang 6 dikali 1, yang 2 dikali berapa biar jadi 6? 3. Kali 3. Nah, ini pengali-pengali ini jadi koefisien. Ini jadi koefisien. Ya, berarti yang reduksi tidak berubah karena dikali 1. Reduksi punya Cr2O7, berarti dia tidak berubah. Cr2O7 2- tetap, karena angka 1 di sini mau ditulis boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya, yang sebelah kanannya Cr3 positif. Hati-hati, sudah ada angka 2, tuliskan 3Cr3 positif. Ya. Nah, sekarang yang berubah yang untuk oksidasi. Oksidasi punyanya C2O4 2-. Awalnya di sini 1. Ya. Maka sekarang yang 1 dikali 3. Jadi muncullah koefisien 3. C2O4 2-. Yang sebelah kanan hati-hati. CO2 sudah ada angka berapa awalnya? 2. 2. Maka di sini 2 dikali 3. Ya kan? Ya, dikali jadi 6. Jadi yang muncul 6 CO2. Ya, Ibu harap sudah paham. Kita lanjut. Nah, maka kalau sudah seperti ini, kita akan rekap. Ya, kita rekap di sini hasil akhir semuanya di langkah keempat. Maka Cr2O7 2- gitu ya, ditambah dengan 3 C2O4 2- kasih jarak sedikit untuk menambahkan nanti. Ya, di sini ada 2 Cr3 positif ditambah 6 CO2. Ya. Yuk, next sekarang. Kita lanjut ke langkah yang kelima. Langkah kelima, samakan muatan. Oke, maka ini sebelah kiri kita lihat muatan. Muatan T yang sebelah mana? Yang atas. Muatan positif dan muatan negatif. Maka yang kanan juga kita samakan muatan. Yuk, sekarang kita ganti pennya. Oke, jadi berwarna merah biar terang. Ya. Nah, muatan yang ini. -2. Kebetulan koefisien 1 ya dikali tetap -2. Maka tuliskan di sini -2 ditambah. Oke, ini -2 dikali 3 berapa? -6. Oke, jadi -6 ditambah -2. Jadi -8 ya. Oke, ini -8. Selanjutnya yang kanan. Ini positif 3. Positif 3 kalikan dengan 2. Berarti positif 6. Yang ini, yang CO2 tidak bermuatan, tidak ada positif dan negatif. Sudah cuekin ya. Nah, ini yang 8. Nah, sekarang ini suasananya asam. Ini asam H+. Maka cari angka yang apa tadi kata Ibu? Besar apa kecil? Kecil. Cari yang kecil. Oke, sekarang Ibu tanya -8 dengan positif 6. Mana yang kecil? -8 ini kecil. Karena ini kecil, pasti nanti penambahan di ruas sebelah kiri. Pasti nanti di sini ada H+. Ya, pasti ini ada H+. Nah, masalahnya berapa jumlahnya? Nah, kalian perhatikan selisih.
min 8 ke 6. Min 8 lewati 0 dulu baru ke positif 6. Ya, jadi min 8 ke 0-nya 8, dari 0 ke positif 6-nya 6. Berarti 8 ditambah 6 ketemunya berapa? 14. Ya, maka di depan ini tambahkan 14H plus. Di sini 14H plus. Naikkan ke atas. Paham? Oke. Oke, waktu 1 menit lagi Ibu lanjut. Langkah yang terakhir, langkah yang ke-6. Ya, samakan atom H. Oke, ini atom H. Maka atom H di sini jadi ada 14 ya. Di kiri. Di sebelah kanan tidak ada. Nah, maka ini 0. Maka tambahkan H2O di bagian yang 0. Sebanyak berapa? 7. 7. Karena 7 dikali 2, 14. Maka tambahkan di sebelah kanan 7 H2O. Ya, hasil akhirnya ada di yang rekapan ini. Cr2O72- ditambah 3C2O42- ditambah 14H plus menghasilkan 2Cr3 positif ditambah 6CO2 ditambah 7H2O. Sudah selesai. Silakan, ada yang mau bertanya?